Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba di pertemuan 12 di mata kuliah pemrograman lanjutan untuk membahas bilangan acak atau random. Oke, secara harfiah bilangan acak atau random itu bilangan sembarang atau random tetapi tidak didapat dengan cara asal atau sembarang gitu ya. Nah, dalam C++ terdapat metode ya untuk menghasilkan bilangan acak tersebut gitu. Nah, biasanya kriteria bilangan acak ini dapat dipenuhi. Yang pertama, bilangan acak harus mempunyai distribusi. Kemudian yang kedua, masing-masing bilangan acak tidak saling ketergantungan atau independensi ya. Oke ya, bilangan acak di sini kalau misalnya dalam sebuah metode dari C++, itu ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita panggil fungsi atau metode run, dan yang kedua kita menggunakan fungsi metode srun. Coba kita langsung lihat ke codingnya ya. Oke, coding yang pertama ya. Di sini saya punya sebuah bilangan acak, dapat diperhatikan di sini ya. Saya punya sebuah integer ya, random 2 dan random 3. Kemudian setiap variabel integer ini saya akan menyimpan dan memanggil bilangan acaknya sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda gitu ya di yang menggunakan sebuah bilangan random ini. Nah, akan saya jalankan misalnya random gitu. Nah, dia akan menghasilkan nilai 41, 18, acak pertama 41, acak kedua 18, 467, acak ketiga 6, 3, 3, 4. Kemudian saya close lagi. Kemudian saya jalankan lagi. Nah, ketika saya jalankan lagi, dia akan menghasilkan bilangan acak yang sama. Nah, inilah salah satu kelemahan dari bilangan acak random gitu. Tapi dapat kita modifikasi gimana caranya agar ia tidak menghasilkan bilangan yang sama ya nantinya. Nah, ini salah satu kelemahan ya kalau kita melihat dari teorinya. Nah, ada suatu kelemahan dari fungsi random atau run, yaitu jika menghasilkan urutan angka acak dengan fungsi run, maka akan membuat urutan yang sama lagi setiap program dijalankan. Artinya di sini dia akan menghasilkan nilai random yang sama. Kenapa? Karena ada memori tadi gitu. Nah, ini dikarenakan komputer akan menyimpan angka random tersebut dalam variabel yang sudah dibuat, gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk yang srandom. Nah, srandom ini harusnya dia lebih random ya, tidak mengeluarkan bilangan acak. Nah, bagaimana caranya untuk yang random tadi ya? Misalnya sini kita coba lagi ya. Saya punya sebuah algoritma. Saya kombinasikan dengan perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian di mana dia akan menghasilkan bilangan acak sebanyak 5 kali pula gitu. Kita coba, kita jalankan. 41, 18, 467, 6334, 26, 500, 19, 169 ya. Nah, kita coba lagi sekali lagi. Apakah sama nilainya? 41, 18, 467, 6334, 26, 500, 19, 16, 9. Nah, artinya ini tetap sama walaupun kita kombinasikan dengan perulangan ya. Kemudian kita coba yang untuk srandom ya. Bagaimana hasilnya ya? Dimana di sini fungsi srandom itu berfungsi untuk mengatur titik awal untuk menghasilkan sekumpulan pseudo random gitu. Jika srandom tidak dipanggil, maka random seed-nya atau biji randomnya yang digenerate akan dipanggil ketika srandomnya bernilai 1 gitu. Telah dipanggil pada awal program setelah nilai seed yang disiapkan generator akan berbeda pada titik awalnya. Jadi yang membedakan adalah nanti pada titik awalnya. Oke, dari sini coba kita lihat. Kita menggunakan srandom ya. Time-nya kita mulai dari 0 di sini ya. Kemudian kita jalankan. Ini saya gunakan hal yang sama ya. Nanti tapi ada randomnya lagi di sini untuk pemanggilannya. Nah, di sini akan menghasilkan nilai yang berbeda. 28547, 11279, 2679 dan seterusnya sampai 9781.
Kita coba lagi. Menghasilkan nilai yang berbeda pula artinya apa? Di sini peran sRandom ya. sRandom ini akan menghasilkan nilai yang berbeda di mana dia akan mengenerate dari seed itu kan biji. Jadi mengenerate hasil yang tidak sama yang dipicu dari nilai yang dihasilkan oleh sRandom gitu. Itu kira-kira. Untuk proses sRandom agar menghasilkan nilai acak yang tidak selalu lama. Tapi kalau kita misalnya menggunakan random biasa ya, dia akan menghasilkan nilai yang sama setiap kali kita menjalankan program. Nah, di sini misalnya bisa juga kita ganti, kita coba menjadi 1 ya, misal. Kemudian kita jalankan. Oke. Karena ini bermulai dari 0, berarti oke ya, kita coba lagi di sini. Dia akan menghasilkan nilai yang berbeda ya. Kita coba lagi. Ya, betul ya. Nah, di sini disebabkan karena ya sRandom kan adalah sekumpulan seed. Seed itu kan biji ya, yang digunakan oleh random untuk mengenerate angka secara acak gitu. Jika sRandom tidak dipanggil sebelum pemanggilan pertama random, maka seolah-olah dilakukan pemanggilan sRandom itu untuk mengatur seed menjadi 1 gitu kira-kira. Nah, ini cara untuk mengkombinasi antara sRandom dan random. Kemudian di sini bisa juga kita bentuk kayak gini nih. Misal ya, kita punya sebuah bilangan acak, misalnya seperti ini ya. Satu sampai 5. Kemudian kita kasih di sini misal di sini adalah 3 ya. Modulus 3. Nah, di sini kalau kita jalankan, oke, maka hasilnya 2, 2, 1, 1, 2 ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini adalah sebuah pembatasan ya. Misalnya kita kasih di sini, kita gunakan sRandom misalnya, agar dia mendapatkan nilai random yang berbeda ya. Oke, di sini kita kasih pembatasan misalnya modulus 30 ya. Nah, di sini dia akan menghasilkan nilai acak lebih kecil sama dengan 30 gitu. Tidak akan melebihi 30 gitu. Oke ya. Nah, bagaimana cara proses modulus ini tadi ya? Nah, saya akan ajarkan sedikit modulus ini ya. Modulus itu kan sebetulnya hasil bagi ya. Misal contoh ya, kita ingin menghasilkan nilai random itu tidak akan lebih dari 30. Misal nilai random yang pertama, dia akan mengeluarkan angka misalnya 40 ya. Nah, sekarang misalnya dimoduluskan 30, persen itu maksudnya adalah modulus ya, modulus 30, artinya seperti ini, 40 ya, dibagi 30, kan cara perhitungan begitu, kemudian ini dapat 10, kemudian ini 30, sorry, di sini dapat 1 ya, sini 30, kemudian 0, ini 1. Nah, sekarang dalam pembagian biasanya ini diselesaikan sampai akhir gitu. Walaupun di sini menggunakan koma, tapi kalau misalnya modulus itu yang diambil bukan nilai satunya, tapi sisa baginya yaitu nilai 10-nya. Berarti jika misalnya 40 mod 30, maka nilai yang dikeluarkan randomnya adalah 10. Gitu kira-kira. Oke ya, kemudian ya, itu untuk random yang jika kita menggunakan sebuah
modulus atau pembatas gitu. Nah, kemudian saya perkenalkan lagi di sini coding selanjutnya kita akan mencoba ya menghasilkan nilai random itu berbentuk alfabet gitu. Nah, sekarang kita tetap menggunakan srandom sebagai nilai acak seed-nya, ini yang nantinya akan diacak menggunakan random. Alfabet itu kan terdiri dari 26 huruf. Artinya secara karakter dia akan atau dapat kita tulis misalnya menggunakan for ya, integer. Kita ulang misalnya sebanyak 5 kali ya. Lebih kecil daripada 5, i++, kemudian random sama dengan random modulus 26. Kenapa modulus 26? Agar tidak menghasilkan nilai lebih dari 26. Karena dalam karakter itu ketika kita misalnya menjadikan nilai 0 sampai 26, itu menggunakan karakter itu udah bisa terbaca menjadi nilai gitu, nilai huruf gitu. Nah, kemudian kita bikin sebuah alfabet ya. Alfabetnya di sini misalnya kita bentukan ini tipenya string ya, tapi cirinya di sini adalah karakter di mana menggunakan kutip 1 ya, plus random. Plus random ini nilai yang diacaknya gitu. Ya berarti nilai yang diacaknya dari nilai A plus nilai keberapa. Misalnya di sini dihasilkan nilai 3 nih, nilai randomnya. Berarti A plus 3 berarti nilai yang ketiga. Nilai ketiga adalah C misalnya gitu. Dalam sebuah random huruf. Kita coba. Oke. W, Y, I, M, X, dan L. Nah, ini cara untuk mengrandom nilai huruf pada pemrograman C++. Gitu kira-kira ya. Nah, kita kombinasikan nilai karakter walaupun tipenya string ya. Kita kombinasikan nilai karakter dan karena tipenya menggunakan kutip 1 maka sehingga ini dianggap jadi karakter gitu. Dan ditambah nilai keberapa yang akan di random gitu kira-kira. Atau di sini juga bisa kita gunakan karakter ya. Kalau tadi string kita gunakan karakter, di mana alfabet ini adalah tipenya karakter, sehingga nilai karakter ini dari nilai A ya, nilai A ini kan indeksnya bernilai 0 secara otomatis biasanya seperti itu. Atau bisa nilai ini akan dijumlahkan dari nilai randomnya. Kita coba R, A, M, J, V, S. Kita coba lagi jalankan. K, V, B, X, N, dan O. Oke ya, gitu kira-kira untuk menampilkan nilai karakter pada alfabet. Sebenarnya sangat mudah sehingga tidak perlu kita bikin sebuah metode atau fungsi baru. Karena di C++ itu tinggal kita panggil saja. Tapi kalau kita menggunakan random, run, dia akan menghasilkan nilai yang sama setiap kita jalankan. Nah, itu kelemahannya. Makanya di sini kita membutuhkan srandom, di mana srandom ini nanti akan apa ya istilahnya itu? Akan memiliki nilai awal, di mana nilai awal itu akan digenerate seterusnya sehingga akan karena nilai awalnya berbeda-beda sehingga akan menghasilkan random yang berbeda-beda pula gitu setiap dijalankan. Gitu. Nah, kemudian coba ya. Nah, di sini saya punya aplikasi ya. Di sini saya punya sebuah algoritma ya. Silakan kalian analisa di sini, kemudian kalian pelajari. Codingnya akan saya kasih, sehingga di sini akan saya jalankan misalnya yang saya acak adalah sebuah angka. Saya pilih angka. Angka akan menghasilkan nilai 34, 58, 71, 60, dan seterusnya. Kemudian saya akan memilih nilai huruf B, N, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang saya bikin untuk merandom nilai acak angka atau untuk acak huruf gitu. Dimana sebenarnya di sini sama-sama saja ya, saya hanya menggunakan while dan ada pilihan menggunakan switch case ya. Switch case ini akan bertindak dimana nanti akan memanggil
fungsinya masing-masing gitu. Di sini ada fungsi acak angka dan fungsi acak huruf. Di sini saya kombinasikan antara acak angka dan acak huruf. Kita lihat di acak angka ini dia akan mengacak seperti biasa ya, tapi di sini saya bataskan dari 0 sampai 100. Lihat, ada batasan di sini modulus 100. Kemudian ini juga sama, yaitu saya bataskan menjadi 27 untuk 10 kali acak. Oke, gitu kira-kira untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk bilangan acak ini mungkin tidak terlalu sulit ya. Kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan berfokus pada problem based learning ya. Saya harap ada pertanyaan, kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, sehingga semua materi dari mulai kita fungsi, kemudian sampaikan ke random ya, bilangan acak, kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.